Bertumbuh dan semakin berhikmat. Bab 1 kelas 10. Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam kenal dan selamat bergabung dengan kami warga besar Semasa SMA Negeri 1 Blitar. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya semata, kita dapat berjumpa di sekolah ini, sekolah favorit kota Blitar yang penuh prestasi. Kiranya kelak kalian pun dapat mengukir segudang prestasi di sekolah tercinta ini ya. Amin. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena saya rindu kalian menyayangi saya, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Mariawati. Biasa kakak-kakak kelas kalian memanggil saya Bu Maria. Dan bila Tuhan izinkan kita bertemu dimanapun, jangan segan-segan menyapa saya ya anak-anak. Nah, ini keluarga kecil kami yang baru berusia 14 tahun. Suami saya orang Batak, namanya Amran Luban Tobing. Dan puji Tuhan kami telah dikaruniai 2 putra yang ganteng-ganteng. Yang pertama bernama Mas Karitos Habinsaran Lumban Tobing, dan yang kedua bernama Mas Jera Holong Lumban Tobing. Mereka adalah putra-putra pejabat alias peranakan Jawa Batak. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah perkenalan singkat dari Bu Maria. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mensyukuri karunia Allah bagi dirinya dengan terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa melalui kedisiplinan dan kejujurannya pada saat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. 2. Peserta didik mampu membandingkan orang Kristen yang bertumbuh semakin berhikmat dengan orang Kristen yang tidak mau bertumbuh melalui kegiatan pengamatan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Keempat, peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya, serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Bahan Alkitab yang kita pelajari kali ini adalah 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 9. Dalam bab pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat. Semakin dewasa seseorang, maka dia akan semakin memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena tanggung jawab merupakan sifat yang semestinya bertumbuh bersama-sama dengan kedewasaan seseorang. Namun yang menjadi masalah ialah banyak sekali orang dewasa di dalam masyarakat kita yang memberikan contoh buruk, yaitu sikap tidak mau bertanggung jawab. Dalam keadaan seperti itu, yang sering kali terjadi justru adalah pemanfaatan jabatan dan kekuasaan agar seseorang bisa lepas dari tanggung jawabnya. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi. Akan tiba masanya kalian akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kalian juga akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri kamu. Itulah sebabnya kamu perlu menemukan dan mengenal terlebih dahulu akan konsep diri kita. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif dan berusaha mengubah dirimu serta cara pandangmu terhadap persoalan di dalam hidup, sehingga kamu akan dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif pula. Chili Darwish, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional."
Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya adalah setiap orang pasti bertambah usianya. Setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya ketika kita menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun, untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku itu adalah pilihan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa dalam pemikirannya, sikapnya, maupun perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Abraham Lincoln, yang adalah Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal itu, pernah mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Nah, di sini kembali kita melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, tiba saatnya bagi kalian untuk bereksplorasi. Silahkan kalian amati kasus-kasus di bawah ini dan temukanlah 4 ciri seseorang yang telah bertumbuh dewasa. Kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir pada tahun 1970. Dia adalah seorang pemain sepatu es atau ice skating yang terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, Jeff Gillooly, berkomplot dengan Shawn Eckhardt dan Sandstad dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es, Nancy Kerrigan, dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat. Kerrigan dipukul di bagian pahanya hanya beberapa sentimeter di atas lututnya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untunglah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka, tetapi hal itu telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu. Diliput dari Daily Mail, Agony of the Ice Queen, 14 September 2013. Namun peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda $160.000. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut serta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di seluruh Amerika Serikat, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah yang pertama, apa yang kalian temukan dalam kisah di atas? Berikan tanggapanmu 1 alinea. Yang kedua, ciri-ciri kedewasaan apa yang kamu temukan dari kisah tersebut? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan bila posisimu sebagai Nancy Kerrigan? Kegiatan yang kedua adalah bedah Alkitab. Bacalah berulang-ulang kitab 1 Samuel 2
ayat 27 sampai 36. Belajar dari kisah Samuel, Hofni, dan Pinehas. Pertama, bandingkanlah kepribadian antara Samuel, Hofni, dan Pinehas. 2. Siapakah di antara ketiga orang itu yang paling dewasa, dan berikan alasanmu. 3. Ciri-ciri kedewasaan apa sajakah yang dapat kamu temukan dalam kisah tersebut? 4. Analisislah mengapa antara Samuel, Hofni, dan Pinehas sangat berbeda perilakunya, padahal mereka bertiga hidup dalam satu atap. Sementara Hofni dan Pinehas adalah anak seorang hamba Allah. 5. Pelajaran apa sajakah yang kamu dapatkan dari kisah Samuel ini? Tuliskan komitmenmu setelah membaca kisah ini dalam 2 kalimat. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum membaca Alkitabnya, agar Roh Kudus menuntunmu untuk memahami maksud Tuhan dari ayat-ayat itu bagi hidupmu secara pribadi. Demikian penugasan dari saya. Sampai jumpa dalam pertemuan pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.